Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Zulkifli yang telah memberikan waktu kepada kami untuk membuka room diskusi kali ini. Mau dilanjut dari kelompok sebelumnya, saya sebagai moderator akan membimbing menjembatani diskusi kali ini. Kelompok kami terdiri dari Syamsul Ma'arif, Sel Syabila Maharti, dan saya sendiri Hemalia Deputri yang akan membahas adab muhadis dan tolabul hadis. Oke. Dapat kita ketahui bahwasanya dalam mempelajari suatu ilmu, khususnya ilmu hadis yang kita pelajari saat ini, terdapat syarat-syarat yang perlu kita ketahui dalam meriwayatkan serta mempelajari suatu hadis. Yakni yang ketika itu para sahabat memiliki ciri-ciri ataupun kekhususan sendiri dalam meriwayatkan suatu hadis, mencari ataupun mempelajari suatu hadis. Dengan demikian, yuk kita cari tahu apa aja sih adab muhadis dan tolabul hadis. Penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Syal Sabila Maharti. Waktu dan tempat dipersilakan. Bagaimana sih sikap muhadis itu? Di antaranya, muhadis memiliki beberapa sikap. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat. Bagaimana mengikhlaskan niat? Mengikhlaskan niat itu yakni ketika kita mempelajari suatu pelajaran dalam ilmu apapun, khususnya dalam hadis dan ulumul hadis, kita harus ikhlas dan niat. Mengapa demikian? Supaya kita tidak merasa terbebani dengan apa yang telah kita pelajari. Terus yang kedua ada menjaga lisan atau ucapan dan perkataan. Mengapa pemikiran karena hadis mempunyai tingkatan yang memang dikhususkan atau dialokasikan kepada sesuatu hal yang memang ada, seperti menjaga lisan. Ketika muhadis seperti menjaga lisan. Terus ketika muhadis ulama yang meriwayatkan hadis itu memiliki sifat yang di dalamnya terdapat menjaga lisan, maka dibuktikan bahwa itu adalah sesuatu hal yang memang ada pada sikap muhadis, serta dengan meneladani adab para ulama yang terdahulu. Terus yang ketiga yaitu memperhatikan usia. Dapat dikatakan memperhatikan usia yaitu setiap seseorang bisa dikatakan sudah mampu dan cukup umur untuk belajar atau mengajarkan hadis, maka boleh baginya untuk melakukan itu. Hanya saja sebagian ulama membatasi usia. Nah, yang tidak diperkenankan untuk menyampaikan hadis yaitu usia senja, karena dikhawatirkan terjadinya kesalahan atau pencampuran dalam meriwayatkan hadis. Yang keempat yaitu memiliki daya hafal yang kuat. Yang kelima menjaga sikap ataupun perilaku. Dan yang keenam menyebarkan dan mengamalkan yaitu nilai ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Yang ketujuh yaitu memahami hadis tersebut secara menyeluruh dan sungguh-sungguh. Yang kedelapan yaitu memberikan arahan, yaitu atau sebuah petunjuk untuk kepada kebajikan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang ulama atau muhadis harus memiliki adab ataupun tingkah laku serta sikap yang mahmudah. Mahmudah yaitu sikap yang terpuji, yakni amar ma'ruf nahi munkar, atau menjalankan perintah yang baik dan menjauhi atau meninggalkan larangan yang buruk. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Syamsul Ma'arif. Lalu bagaimana sikap ataupun adab thalabul hadis para pelajar yang memahami hadis? Yang pertama itu harus dengan ikhlas. Mengapa harus ikhlas? Karena segala sesuatu kalau bukan dari hati itu
akan terasa sangat berat atau kita menjadi terasa terbebani, merasa terbebani. Selanjutnya itu ada bersungguh-sungguh mempelajari serta mengamalkan hadis yang dipelajari. Sebagai talabul hadis, kita jangan hanya mempelajari, namun juga mengamalkan hadis yang telah kita pelajari. Selanjutnya menjaga akhlak maupun perilaku, adapun niat. Segala sesuatu harus didasari dengan niat. Adapun perilaku yang harus dijalani untuk seorang thalabul hadis, yakni mengamalkan hadis serta mengajarkannya. Kedua, membiasakan muzakkaroh, memperjelas penjelasan hadis. Yang ketiga itu fokus dan teliti dalam mempelajari hadis. Keempat, ada murojaah dengan tujuan menguatkan hadis yang sudah dihafalkan. Yang kelima itu menjauhkan diri dari sifat sombong. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada pembicara pertama, yaitu Hemalia Arif Putri. Terima kasih. Ya, Taib, makasih Mbak Shelsa dan Mas Syamsul atas penjelasannya. Kemudian dibuka 3 pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun ingin memberikan tambahan mengenai diskusi kali ini, silahkan.